Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Stianingrum. Saya akan mempresentasikan mengenai peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Yang pertama akan saya jelaskan adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan ditandai dengan adanya ikrar para pemuda yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda yang berisikan ke-1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Hal tersebut dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian masih mengenai sejarah bahasa Indonesia, pada tahun 1954 terdapat Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diselenggarakan di Medan yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang berarti bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai perhubungan atau bahasa perhubungan atau lingua franca di Kepulauan Nusantara, atau bahkan tidak hanya di Kepulauan Nusantara. Sebenarnya bahasa Melayu digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 atau pada masa Kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Bahasa Melayu dipengaruhi oleh corak budaya daerah seperti dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Hal tersebut dikarenakan atau disebabkan karena saat itu banyak pedagang dari Persia dan Arab yang datang ke Nusantara untuk berdagang dan menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga bahasa Melayu menyerap bahasa dari mereka. Kemudian dengan semakin berkembangnya bahasa Melayu saat itu, bahasa Melayu memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia, terutama kepada pemuda yang tergabung dalam gerakan pemuda saat itu, sehingga mereka mengangkat bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Hal tersebut didasari karena penggunaan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat serta tidak mengenal tingkat tutur. Kemudian, setelah membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, berikut akan saya jelaskan mengenai apa saja keunggulan dari bahasa Indonesia. Pertama, menurut Cliff Goddard dalam bukunya The Language of East and Southeast Asia in Introduction, menyebutkan persebaran bahasa di Asia Tenggara, yaitu bahasa Indonesia dan Malaysia sebanyak 200 juta, bahasa Jawa 75 juta, bahasa Sunda 30 juta, bahasa Tagalog 50 juta, dan sisanya bahasa yang lain. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan dua bahasa yang mempunyai jumlah penutur terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian jika ditinjau dari segi politis identitas, bahasa Indonesia mempunyai keunggulan dari bahasa Melayu. Di antaranya, bahasa Indonesia terbukti mampu mempersatukan berbagai etnis yang ada di berbagai pulau di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak pulau dengan latar belakang penduduk yang beragam. Namun kita bisa memiliki bahasa perhubungan dan bahasa persatuan. Hal ini mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia dapat diterima oleh berbagai etnis dan menarik bagi mereka untuk dipelajari. Sebaliknya, bahasa Melayu di Malaysia hanya digunakan oleh etnis tertentu, sehingga etnis non-Melayu enggan untuk mempelajari bahasa Melayu dan memilih untuk bertahan menggunakan bahasa asal mereka. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki struktur bahasa yang sederhana, dan dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari beberapa bahasa asing, sehingga orang asing yang belajar bahasa Indonesia akan termudahkan dalam hal penerjemahan dan pengucapan bahasa. Kemudian dalam sektor ekonomi dan perindustrian, sebelum adanya pandemi ini, Indonesia mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup besar,
sehingga menjanjikan lahan investasi bagi investor asing. Dan juga dalam sektor industri, mulai banyaknya produk Indonesia yang dipasarkan di negara-negara ASEAN lainnya. Dengan begitu, dua hal tersebut dapat menjadi media untuk mengenalkan bahasa Indonesia. Namun dengan begitu banyak keunggulan dan peluang yang bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara ASEAN, ternyata memang masih terdapat hambatan-hambatan yang perlu dibenahi atau dihilangkan oleh Indonesia. Berikut hambatan-hambatannya. Yang pertama datang dari dalam negeri, yaitu adanya dominasi bahasa asing. Seperti contohnya, saat ini banyak sekali para remaja yang lebih lancar menggunakan bahasa Inggris sebagai percakapan mereka sehari-hari. Tentu itu merupakan sebuah hambatan bagi Indonesia, karena bagaimana mungkin Indonesia bisa menjadi bahasa perantara jika negara pelopornya saja tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian hambatan yang kedua yaitu kebanggaan bahasa Indonesia yang memudar. Seperti contohnya dalam konteks pergaulan sehari-hari, penggunaan istilah atau ungkapan dalam bahasa Inggris akan lebih mengesankan penuturnya sebagai seorang yang lebih terdidik dan memiliki status sosial yang lebih baik jika dibandingkan dengan penutur yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian hambatan lainnya datang dari luar negeri, yaitu penolakan dari negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian hambatan dari luar negeri lainnya adalah adanya persaingan dengan Malaysia. Bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia dan bahkan digunakan oleh negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand bagian selatan sebagai bahasa pengantar mereka sehari-hari, sehingga mereka lebih memilih bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Dengan hambatan-hambatan yang kita miliki, tentunya ada upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Pertama, memberikan kesadaran akan pentingnya berbahasa Indonesia pada masyarakat. Bahasa Indonesia telah dijadikan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan oleh Indonesia. Maka dari itu sudah sewajarnya rakyat Indonesia bangga dan bersyukur atas kepemilikan bahasa tersebut. Terlebih jika dibandingkan dengan kondisi negara lain, tidak ada yang memiliki kondisi serupa dengan Indonesia yang mampu menyatukan ratusan juta penduduk dengan latar belakang yang berbeda menggunakan bahasa persatuan yang sama. Kemudian yang kedua, mendirikan tempat pembelajaran bahasa Indonesia di negara ASEAN. Ketiga, bahasa Indonesia untuk tenaga kerja asing. Keempat, mendorong pemerintah untuk merealisasikan wacana bahasa ASEAN sebagai prioritas dalam KTT ASEAN. Melalui presentasi yang saya tampilkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang terkait peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa perantara ASEAN. Di antaranya, bahasa Indonesia tentu memiliki peluang sebagai bahasa perantara ASEAN. Dan kedua, terdapat berbagai hambatan dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Di antaranya, Indonesia masih lebih didominasi oleh bahasa asing. Kebanggaan rakyat Indonesia akan bahasa Indonesia mulai memudar. Kemudian adanya keinginan dari Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ASEAN. Dengan adanya hambatan tersebut, upaya yang bisa saya sarankan adalah dengan semakin memberikan kesadaran pada rakyat Indonesia akan pentingnya berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, kemudian mendirikan tempat pembelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia di negara ASEAN lainnya, lalu memberikan pelatihan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia, lalu semakin meningkatkan performa dari sektor-sektor terutama ekonomi dan industri di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia akan semakin dikenal dan diakui keberadaannya, sehingga banyak rakyat asing yang akan tertarik dengan bahasa Indonesia, dan mendorong pemerintah untuk merealisasikan wacana bahasa ASEAN sebagai prioritas dalam KTT ASEAN. Berikut daftar pustaka yang saya jadikan sebagai sumber referensi atas presentasi yang saya tampilkan hari ini.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.